Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala waz zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Saudara dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan di buku saya tentang ini tulisan-tulisan yang dikumpulkan jadi sentuhan parenting. Di pembahasan yang berikutnya saya membicarakan tentang masalah anak, itu di halaman 43. Setelah kita harus punya gambar, saya sudah sampaikan kemarin ya, bahwa setiap kita sebagai orang tua harus punya gambar yang jelas tentang anak-anak kita. Jadi biasakan bahwa menjalani hidup itu tidak asal, tidak sekedar tanpa rencana. Karena kita ini adalah umat yang dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir tentang kehidupan yang kita jalani hari ini untuk kehidupan kita setelah kematian. Jadi bisa dibayangkan perencanaan kita panjang sekali. Saya pernah mendengar sebuah ceramah seorang ahli manajemen. Beliau ini seorang doktor dan beliau lulusan Amerika, seorang muslim dan juga ahli sejarah Islam, yaitu Dr. Tariq Suwaidan. Saya ingat di ceramahnya dulu dia mengatakan bahwa kata beliau di dunia ini ada perusahaan yang orang-orang yang sedang menjalaninya hari ini berpikir perusahaan ini 250 tahun ke depan itu jadinya kayak apa, gitu ya. 250 tahun ke depan ya, yang mikir sekarang udah meninggal gitu ya. Kalau itu dianggap hebat, muslimin ini bukan disuruh mikir 250 tahun ke depan, tapi kita ini diminta untuk memikirkan apa yang kita lakukan hari ini, orientasinya adalah kehidupan setelah kematian. Bayangkan panjangnya, dan itu kapan. Karena itulah maka muslimin tidak biasa berpikir hanya pikiran pendek-pendek itu. Dan itulah mengapa kita melihat karya-karya ulama dan ilmuwan muslimin itu hidup berabad-abad lamanya. Bahkan dari sejak ditulis sampai hari ini belum mati tulisannya, dan masih terus akan berjalan dipakai menjadi panduan, begitu. Maka ketika kita bicara tentang keluarga pun sama, karena rumah tangga adalah merupakan lembaga besar yang melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Dalam Islam itu maunya Allah. Maka kita harus memikirkan bahwa lembaga keluarga ini adalah merupakan sebuah lembaga yang bisa melahirkan orang-orang yang berpikir yang besar. Makanya di pembahasan yang sebelum ini, di 2 pertemuan yang lalu, kita sudah sampaikan bahwa bagaimana kita berpikir dengan detail. Kita harus sudah tahu hasil akhir, gambar anak-anak kita itu kita rencanakan. Jadi tidak asal, gitu ya. Saya sudah sampaikan ya, tidak asal. Asal tuh, ini termasuk asal tuh begini. Sekarang anak umur berapa? Umpamanya hamil, istrinya hamil, sang bunda hamil, lahir, dia disusui. Setelah itu nanti waktu sekolah TK sekolah, kemudian sekolah lagi SD, SMP, SMA, kuliah, S1, kerja atau lanjut S2, S3. Itu termasuk yang asal. Kalau orang udah pokoknya sekolah aja seperti yang lain, itu termasuk asal. Mengapa? Karena kita diperintahkan tidak begitu. Kalau panduan kita adalah Quran dan hadis Nabi SAW, maka kalau itu panduannya dan kita belajar betul, kita akan desain anak-anak kita, ya, kita akan desain mereka
Bahwa mereka akan kuliah, sekolah, tapi tidak sama seperti yang lain. Karena kita punya rencana, karena kita punya desain tentang anak-anak kita, dan setiap anak kita bisa berbeda bentuk desainnya. Baik, itu tugas orang tua dan selesai kita bahas kemarin ya. Itu PR-nya. Jadi PR-nya menyisakan bahwa setiap orang tua menggambar tentang keluarga kita ini mau dibawa kemana, kemudian anak-anak kita ini satu persatu harus kita gambar. Baik. Kemudian kita bicara tentang masalah anak di tulisan saya berikutnya tentang masalah anak. Halaman 43 itu 5 posisi anak bagi orang tua dalam Al-Quran. Ya, jadi 5 posisi anak bagi orang tua di dalam Al-Quran. Ini nanti saya sampaikan ini, kemudian nanti saya tambahi dengan hadis Nabi, satu hadis Nabi SAW. Nah, seperti itu dirahmati Allah. Anak itu, begitu kita punya anak itu, ternyata Quran memberikan panduan. Ya, ini masih panduan umum. Panduan umumnya adalah kita ini disuguhi berbagai macam potret, corak anak. Setelah itu nanti kita suruh milih tentunya. Ini pilihan-pilihan di hadapan kita. Yang pilihan-pilihan itu nantinya akan menentukan apa yang kita rencanakan untuk mereka. Ya, ini ada 5 nih. Baik, yang pertama adalah anak sebagai hiasan. Sebagai hiasan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman itu dalam Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dihiaskan bagi manusia. Jadi manusia itu diberi Allah hiasan berupa cinta pada syahwatnya. Syahwatnya adalah an-nisa, wanita, kemudian al-banin, anak-anak, al-qanatiril muqantarah, ini harta yang melimpah berupa adz-dzahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang terlatih, ini kendaraan, kemudian wal an'am, dan ternak, kita semua senang punya ternak yang banyak, wal harth, dan sawah ladang, ya, ladang-ladang kita, suka kita. Maka Allah mengatakan, ya itulah kehidupan dunia. Dunia itu poin itu aja. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dan itulah kehidupan, itulah kesenangan dunia. Jadi ini anak sebagai kesenangan, hiasan kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan menyampaikan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya tempat kembali yang lebih baik. Jadi tawaran. Ya, jadi yang pertama adalah posisi anak itu adalah kesenangan hidup di dunia kita. Kesenangan hidup dunia kita, dan memang itu hiasan hidup. Jadi Allah telah hiaskan, kita suka dengan anak-anak itu. Makanya kenapa begitu banyaknya mereka yang belum dikaruniai keturunan. Mudah-mudahan kalau ada yang mendengar dan belum dikaruniai keturunan, mudah-mudahan Ramadan ini kesempatan kita untuk mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah sampaikan. Jadi kalau yang belum memiliki keturunan, semoga Allah berikan keturunan di Ramadan ini ya. Karena di Ramadan nanti buka Al-Baqarah 187 itu. Ya, itu tentang ayat Ramadan itu, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini tentang masalah dihalalkannya di malam hari Ramadan bercampur suami istri, dan nanti diantaranya adalah ayatnya mengatakan wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang ditakdirkan Allah untuk kalian. Para ulama tafsir mengatakan artinya adalah anak. Ya, makanya ada hubungan sangat kuat antara Ramadan dan berketurunan. Baik, mereka yang lihat, makanya ketika Nabiullah Zakaria alaihissalam tidak kunjung punya keturunan sampai usia tua, kegelisahan beliau ada di dalam Al-Quran itu oleh Allah SWT dipotret dengan 3 kegelisahan, gitu ya. Nah, salah satu kegelisahannya Nabi Zakaria dan pengen punya anak adalah Rabbi la tadharni fardan. Rabbi la tadharni farda, ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian.
wa anta khairul warithin, dan sungguh engkau sebaik-baik yang memberikan warisan. Jadi artinya kesendirian orang tua ya, tidak punya keturunan, maka orang akan berbahagia. Bahkan orang yang punya harta dia siap untuk membayar mahal demi mendapatkan keturunan. Maka yang punya keturunan disyukuri. Bentuk syukurnya itu kita didik dengan sebaik-baiknya, kita bersabar, berjuang dengan kesabaran kita. Ya, namanya didik keluarga itu. Didik keluarga itu harus sabar. Memang harus sabar. Ya, dan justru kesabaran itulah yang akan dinilai Allah Subhanahu wa taala dan akan ditukar dengan surga Allah. Kesabaran mendidik keluarga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah SWT berfirman, surga Aden yang mereka akan memasukinya. Mereka akan memasukinya bersama dengan wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan memasukinya bersama bapak-bapak mereka, bersama pasangan-pasangan mereka, bersama keturunan-keturunan mereka. Dan malaikat masuk dari berbagai pintu. Jadi masuk surga itu, kemudian malaikat masuk dari berbagai pintu. Mengapa masuk berbagai pintu? Salamun alaikum. Malaikat mengucapkan selamat. Ya, selamat untuk kalian. Salamun alaikum. Jadi ucapan salam malaikat untuk kita. Kenapa diucapkan selamat? Dan kenapa kita tadi? Karena kita masuk surga, kita selamat. Maka kalimatnya adalah salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian atas kesabaran kalian. Ya, sampai bisa bareng-bareng masuk surga itu, kita, orang tua kita, pasangan kita, anak turun kita, itu untuk bisa masuk surga Allah potret dengan satu kata, sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Salam, selamat untuk kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar. Maka ini senikmat-nikmatnya tempat kembali. Ya, jadi kenikmatan hidup kita di dunia punya anak itu harus disyukuri dengan bentuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan itu maka nanti kesabaran itu yang akan dinilai. Makanya Allah memberikan tawaran bahwa di penghujung ayat tadi Ali Imran tadi itu penghujungnya adalah wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah itu punya tempat kembali yang lebih baik. Jadi sayang kalau kenikmatan di dunia ini kemudian kita tidak manfaatkan. Kalau kita kumpul di dunia tidak kita lanjutkan kumpul kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah anak sebagai cobaan hidup. Ya, anak sebagai cobaan hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Anfal dan surat At-Taghabun. Al-Anfal ayat yang ke-28 dan At-Taghabun ayat ke-15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di Al-Anfal 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang di surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa harta dan anak-anak adalah merupakan fitnah. Merupakan fitnah. Jadi fitnah itu adalah merupakan ujian, cobaan hidup. Jadi fitnah. Kalau kita namanya ujian, fitnah itu kita harus lulus. Ya, nanti di dalam pembahasan yang akan saya jelaskan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak itu akan menguji orang tuanya, dengan ujian-ujian nanti ya. Dengan ujian-ujian nanti akan diuji dalam hadis Nabi SAW dan lulus atau tidak. Ya, lulus atau tidak. Nanti kita bahas di belakang. Yang pasti adalah bahwa ujian, anak sebagai ujian, ya, sebagai ujian bagi kehidupan,
baik kehidupan kita, dan kemudian kita menjadi nanti lulus atau tidak lulus dalam ujian itu. Sebagaimana harta kita. Harta kita juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lulus atau tidak lulus dengan harta itu. Kan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan Allah harta yang melimpah itu ujian, diberikan Allah Subhanahu wa taala harta yang sedikit juga ujian. Maka itulah ini jadi satu paket nih, harta dan anak. Innama amwalukum wa auladukum. Harta dengan anak sama, posisinya sebagai fitnah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita ingat juga, bahwa di Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikir pada Allah. Ini poin dari ujian. Ujian itu ya, baik harta ataupun anak, itu tolak ukurnya adalah zikir pada Allah. Jadi kalau kita sampai lalai, lupa berzikir pada Allah, sampai kita jauh dari Allah gara-gara harta, atau jauh dari Allah gara-gara anak, maka tidak lulus ujian. Gitu ya kaidahnya. Jadi kalau sampai kalau kita ini kok jauh dari Allah, lupa zikir pada Allah, alasannya adalah harta dan anak, maka berarti tidak lulus fitnah. Dan inilah yang juga harus selalu kita pikirkan sebagai orang-orang yang beriman. Karena panggilannya al-munafiqun itu orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian itu membuat lalai dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu maka sungguh termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang rugi. Nah, istilah maka sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian kita berupa harta dan berupa anak ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sebagaimana kita sekolah ya. Sekolah itu kalau kita ujian kemudian nilainya baik, kan kita lulus naik. Ya, kita lulus naik itu. Tapi kalau kita gagal di dalam ujian, ya sudah. Ya. Alhamdulillah kalau masih ada kesempatan kita untuk mengulang itu, alhamdulillah. Tapi yang pasti adalah itu merupakan ujian di mana siapapun yang lulus dari ujian maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, Al-Quran Al-Karim menyebut tentang anak-anak yang lemah. Ya, anak-anak yang lemah. Anak yang lemah Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan adalah takut orang-orang yang andai mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan thayyibah, yaitu keturunan yang dzurriyyatan dhi'afa, yaitu keturunan yang lemah. Ya, dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ya, generasi keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Falyattaqullah, maka bertakwalah pada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkan perkataan yang benar. Nah, kali itu teman-teman rahmati Allah, saudara berbahagia, bahwa keturunan yang lemah ini juga kaidah penting nih. Jadi sebenarnya ada kata-kata yang mudah untuk kita pahami. Jadi tadi pembahasannya adalah fitnah dan tolak ukurnya adalah zikir, gitu ya. Kemudian setelah itu di dalam ayat ini adalah kata-katanya adalah kata-kata lemah. Ya, adalah lemah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar jadi generasi itu, berarti ada satu kata yang keren, yaitu lemah lawannya kuat. Yaitu bahwa generasi ini harus jadi generasi yang kuat. Dalam segala hal. Jadi kalau kita mau bertanya, umpamanya apanya yang kuat? Semuanya.
Yang kuat semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah agamanya harus kuat. Harus kuat. Tidak boleh jadi generasi itu yang agamanya itu asal. Agamanya harus kuat. Kalau kita bicara ilmu, ilmunya harus kuat. Kalau kita mau bicara fisik, fisiknya harus kuat. Kita bicara tentang ekonomi, ekonominya kuat. Ya. Kita bicara tentang apa lagi? Fisik, tekad, apapun itu. Mereka generasi yang kuat. Jadi Allah SWT sudah mengingatkan hati-hati kalau generasinya lemah. Dalam segala hal, generasi yang lemah. Generasi-generasi yang kuat itu yang diinginkan di dalam Islam, dan Nabi Muhammad SAW sendiri yang sudah menyampaikan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Kata Nabi SAW, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan orang beriman yang lemah. Ya, jadi orang-orang yang kuat itu diharapkan dalam Islam. Maka segala hal yang membuat generasi kita lemah tolong dijauhi. Saya kasih contoh. Umpamanya apa? Kita bicara tentang masalah agama, kuat agamanya, gitu ya. Kalau kuat agamanya tentu mereka harus dilatih, didekatkan dengan masjid, dengan orang soleh, dengan majelis ilmu. Mereka dibiasakan bersama Quran. Jauh dari itu maka lemah agama anak kita. Tidak boleh tuh punya generasi yang lemah, tidak boleh, lemah agamanya. Ya, jadi jauhkan hal-hal yang membuat lemah generasi kita. Oke, umpamanya apa? Hal-hal yang membuat lemah berilmunya anak-anak kita. Contoh, orang berilmu. Orang itu kalau lagi menuntut ilmu itu perlu kekuatan yang luar biasa, perlu tekad yang luar biasa, sehingga tidak boleh menyisakan rasa malas, tidak mau bergerak. Karena ilmu itu karakternya kita harus mengeluarkan semua daya upaya dan kekuatan kita. Ya, lihat Imam Syafi'i maunya ketika beliau mengatakan akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani, gitu ya. Kata beliau, saudaraku kalian tidak akan dapat ilmu sampai kalian miliki, lakukan 6 hal ini, saya sampaikan dengan detail, kata beliau. Nah itu artinya semua modal itu harus dimiliki. Harus dimiliki. Ya, hirs merupakan sebuah tekad yang kuat. Hirs, antusias. Nah kalau belajarnya asal ya kan, kemudian sekedarnya, pokoknya asal sekolah aja. Ya nggak bisa begitu. Hasilnya adalah generasi lemah. Hirsun wajtihadun, ya kan? Jadi hirs, ijtihad, kesungguhan dan seterusnya. Jadi makanya kemudian tidak boleh menyisakan yang lemah itu. Jadi makanya kadang-kadang yang membuat mereka lemah itu memang kita mendidik mereka. Anak-anak itu kadang kita yang buat mereka menjadi lemah. Ya. Apalagi saya kasih contoh banyak, mohon maaf ya. Salah satu karakter ilmu itu adalah rihlah. Jadi jalan. Mereka jalan mengunjungi negeri-negeri, mengunjungi tempat-tempat di mana di sana ada ulamanya, ada ahli ilmunya. Itu kadang-kadang yang membuat lemah itu kita. Saya pernah kenal dengan satu keluarga yang anaknya itu mendapatkan beasiswa karena anaknya pinter. Mendapatkan, Masya Allah, anaknya juga baik setahu saya, mendapatkan beasiswa di negeri lain. Masya Allah, itu banyak orang yang pengen ke sana itu, gitu ya. Tapi oleh orang tuanya ditahan-tahan. Saya tidak mengerti gimana cara berpikirnya. Anda tahu, padahal yang ditahan itu anaknya laki-laki, bukan perempuan. Gitu ya. Kita ini sekarang salah pola didik, ya. Anak-anak kita coba ya. Anak kita ini kebalik nih, tolong dibalik cara didiknya. Anak kita ini kan begitu lahir masih kecil, bayi. Itu terus bertumbuh. Orang itu semakin tumbuh usianya, dia akan semakin usia sosial. Itu Islam begitu ya. Usia sosial. Artinya kalau usia sosial itu makin lama itu anak akan mulai menjauh dari orang tuanya. Jangan sedih. Memang itu yang benar. Lah kalau makin besar kok makin mengurung diri dalam kamar, justru Anda yang harus sedih, jangan bahagia.
Wah, anak saya Pak, alhamdulillah Pak, anak rumahan. Anak tuh memang begitu. Maka kalau tentu maksud saya anak sosial tentu bergaul yang baik tentu, ya kan? Kalau itu sudah pasti, kita nggak bicara tentang yang keburukan. Maka anak-anak ya begitu, dia akan makin ke sana makin sosial. Nah, orang tua ini waktu masih kecil, anak masih kecil pada disekolahkan, ya kan, masih bayi-bayi, kadang-kadang di bawah 5 tahun semua disekolahkan, cariin sekolah, kalau perlu cari international school. Anak masih kecil itu dalam pelukan orang tua, bukan disuruh pergi sekolah. Begitu anaknya mulai gede, orang tuanya merasa kehilangan, ya kan? Oh, Pak, anak saya sekarang sudah main terus sama teman-temannya, sudah, memang usianya. Akhirnya kemudian anaknya dikurung di rumah, padahal anaknya sudah balik. Jadi kita ini kebalik-balik cara didik anaknya. Jadi siapkan betul dengan ilmu. Begitu urutannya di dalam seseorang itu sesuai dengan tumbuh usianya. Baik, jadi anak-anak yang tadi saya katakannya, jangan melakukan sesuatu yang membuat anak-anak menjadi lemah. Jadi kalau secara ilmu lemah, ya, itu memang kita yang menyebabkan faktornya juga, mereka menjadi lemah itu. Ya, umpamanya yang membuat mereka lemah berilmu apa gitu ya, itu hindari, karena mereka harus kuat ilmunya. Umpamanya ada lagi poin tentang kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik. Kekuatan fisik sama, apa saja yang membuat lemah fisik anak kita jangan lakukan. Ya, anak-anak tiap hari kita racuni, ya kan? Kasih makanan yang racun, benar-benar racun, ya, pewarna itu, ya, penyedap rasa. Wah, enak memang. Enaknya cuma sekian senti itu, kan? Ini di sini lidah panjangnya cuma segini kan. Nah, sepanjang itulah enaknya itu makanan yang penyedap rasa, pewarna, apalagi yang lain itu, ya, racun semua. Kita masukkan tuh racun, bapak ibunya juga seneng, ya kan? Ego kita hanya mementingkan sekian senti lidah itu. Kalau udah lewat tenggorokan, lewat sudah kan, ya kan? Sudah nggak ada rasanya. Yang ada tinggal ditanggung nasibnya. Itu. Anak-anak kita tidak boleh begitu. Ya, mereka harus orang-orang yang dekat dengan kesehatan. Ya, fisik mereka harus fisik yang sehat, fisik yang terampil, terlatih. Gak boleh kok loyo, lemes gitu ya, gak boleh terjadi. Anak laki-laki umpamanya, anak laki-laki, saya pernah salaman kan dengan anak laki-laki itu. Saya pegang tangan, ini bukan tangan laki-laki. Tangan laki-laki bukan kasar, tangan saya juga tidak kasar, Pak. Ya, tangan saya juga tidak kasar, tapi boleh salaman sama saya. Iya, laki-laki apalagi, Pak. Loh, laki-laki itu disiapkan untuk jihad loh dalam Islam, ya toh. Lah kalau jihad itu pegangannya apa? Ya pedang, ya kan? Namanya juga jihad. Kalau sekarang senjata ya senjata kan. Pernah nggak angkat AK-47, Pak? Berat, penuh tenaga, ya kan? Ya nggak jauh-jauh lah. Sekarang angkat panah, ya kan? Tarik panahnya itu, ya kan? Tarik panahnya. Ini berapa kekuatan perlu tariknya? Artinya memang terlatih, fisik terlatih segala macam, ya kan? Anak laki-laki kok. Saya suka sedih lihat anak laki-laki muslim. Kok anak laki muslim kayak gini fisiknya, ya kan? Gara-garanya itu apa aja bisa dimakan, ya kan? Malah badannya itu lama-lama kayak perempuan. Karena banyak makanan sudah diracun hari ini, lama-lama jadi kayak perempuan fisiknya. Itulah kenapa kemudian banyak jenis kelamin ketiga hari ini itu jenis kelamin terlaknat dalam Islam. Nggak ada pilihan lain, Islam nggak ada. Mau itu bah nggak ada. Dari Islam itu hanya ada dua, laki atau perempuan, perempuan atau laki-laki. Ya, kalau ada yang bilang bahwa itu ciptaan Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk ketiga, nggak ada itu. Yang ada hanya laki dan perempuan, adalah perempuan dan laki-laki. Begitu teks Qur'ani. Ya, kalau kita yakini bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran. Baik, jadi tidak boleh. Kalau apapun yang membuat fisik anak kita lemah, jangan dilakukan. Ya, makanan, minuman, perhatikan. Ya, generasi muda itu dilatih badan mereka, fisik mereka dilatih, ya, diberikan kesehatan yang terbaik dan seterusnya. Itu lemah dari sisi fisik, dan apapun yang lain sama.
Kalau kita mau bicara tentang ekonomi, ya bicara tentang ekonomi, kesehatan dan kekuatan ekonomi ya. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang mengemis. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, waktu itu peristiwanya Nabi SAW dengan para sahabat sudah berhasil masuk Mekah. Kemudian di Mekah itu saat sakit cukup keras, sakit keras. Kemudian saat merasa bahwa kayaknya sudah dekat dengan ajal, maka ketika hari itu dijenguk oleh Nabi SAW, saat itu sudah membicarakan akan mati, gitu ya. Ya jadi teman-teman gitu ya, orang tuh kadang-kadang ngerasa udah deket ajalnya itu, padahal saat ini termasuk umurnya panjang setelah Rasulullah SAW meninggal. Tapi ya gitu, dia udah merasa kayaknya dekatnya ajalnya Rasulullah. Maka mulai bicara tentang masalah harta. Harta ya Rasulullah, bagaimana kalau harta ini saya infakkan saja, karena saya punya anak cuma satu perempuan itu waktu itu ya, cuma satu perempuan. Bagaimana kalau saya infakkan saja? Bagaimana kalau saya infakkan sepertiga, saya infakkan setengahnya, 2/3-nya, kemudian sampai sepertiga. Nabi larang semuanya, cuma sepertiga yang diizinkan. Nabi mengatakan ats-tsulus was-tsulusu katsir, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak, jadi jangan lebih dari sepertiga. Kenapa Nabi batasi? Maka bahkan Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan kalau orang memberi diturunkan sampai 1/4 lebih baik. Kalau diturunkan sampai 1/4 lebih baik, kata Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena kalau diturunkan 1/4 jauh lebih banyak yang ditinggalkan untuk keturunan, dan Nabi SAW telah menyampaikan itu. Kata Nabi bahwa kalau kau tinggalkan wahai Sa'ad, keturunanmu berkecukupan, itu lebih baik dibandingkan kau tinggalkan keturunanmu berkekurangan dan mengemis kepada manusia. Itu juga kalimat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi jangan tinggalkan keturunan yang lemah. Baik. Kemudian ini lebih buruk lagi nih. Kalau tadi cuma lemah, yang keempat tuh anak sebagai musuh. Anak sebagai musuh. Di surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasangan kalian dan anak kalian itu musuh bagi kalian, maka hati-hatilah pada mereka. Ayat ini jangan salah paham ya, jangan disalahpahami, karena ada yang orang salah paham. Saya pernah dengar ini. Ya, gara-gara pasangan dan anak itu adalah musuh, maka udah itu nggak usah diurus, ditinggal aja itulah. Itu gimana memahaminya? Ya kan? Allah bicara anak bukan cuma ayat ini. Ada banyak ayat lain, bahkan nanti penutupnya adalah anak sebagai anak yang baik dan menyejukkan pandangan mata. Nah, kan itu yang kita pingin. Kenapa kemudian kita sudah simpulkan bahwa pasangan kita dan anak kita adalah musuh? Berarti itu kegagalan kita dalam mendidik mereka. Maka yang keempat ini adalah anak sebagai musuh. Nah, anak sebagai musuh ini, ya ini sebenarnya di sini ada tema pasangan, juga pasangan dan anak sebagai musuh bagi kita. Nah itu artinya berarti sudah ada di posisi yang berlawanan dengan kita, ya. Dan Quran juga mengisahkan kisah anak Nabi Nuh yang kemudian mati juga dalam keadaan kafir, tenggelam di banjir adab. Itu semua kita sering dengar. Dan itu artinya bahwa ada memang contoh bahwa anak itu kemudian ada di posisi yang menjadi musuh kita, dan itu tentu tidak kita harapkan. Anak-anak yang berbeda akidahnya dan segala macam, tapi tentu menjadi koreksi bagi kita. Kok bisa anak menjadi musuh, itu adalah koreksi yang nyata bagi kita semuanya. Nah, yang kita inginkan anak itu sebagai anak yang baik dan menyejukkan pandangan mata. Allah SWT berfirman di Ali Imran ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doanya Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, minta keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik. Ya, jadi dzurriyyah thayyibah. Minta keturunan yang baik.
Kemudian doa yang sering kita panjatkan dalam surah Al-Furqan ayat 74 itu. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu menyejukkan mata kita itu. Qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah pemimpin bahkan. Ya, baik, menyejukkan mata pemimpin. Luar biasa. Itu yang diinginkan. Dan kemudian disinilah kemudian kita bisa tahu bahwa ini yang kita target. Itu yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan bahwa generasi ini adalah generasi yang baik. Kemudian generasi yang anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kita, dan kemudian menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saya sering jelaskan tentang qurrata a'yun. Itu kaidahnya mata kan? Mata ini tidak bisa bohong nih. Kalau lidah gampang bohongnya. Jadi kalau ditanya apa kabar, lidah bisa baik gitu ya, baik, tapi lihatlah matanya, matamu nggak bohong gitu ya. Matamu tidak bohong, kau punya banyak masalah ya. Bawahnya mata ini nggak bisa bohong nih ya. Karena itulah maka tolak ukurnya mata. Karena kalau tolak ukurnya hati susah nih. Hati yang bahagia, wah ngukurnya gimana? Ternyata Allah kasih ukuran bahwa hati ini jendelanya mata ini. Jadi mata kita tidak bisa bohong walaupun lidah kita berbohong. Ya, lisan kita bohong, mata menyampaikan sejujurnya. Maka mata ini qurrah. Nah, saudariku, qurrah itu dalam bahasa Arab itu kalau saya simpulkan menjadi mudah saja bahasanya. Yang pertama adalah wa qarri aina, itu kisah dalam surat Maryam ketika Maryam sedih itu. Wa qarri aina itu sama dengan qurrata ayun. Jadi kalau mata kita lagi melek kayak kita sekarang ini, itu kalau kita memandang dengan bahagia sekali. Apa yang kita lihat itu menambah bahagia kita. Tapi kalau posisi mata kita sedang terpejam, sedang tidur maksudnya, dalam bahasa Arab juga gitu. Nam qariral ain. Qarir dari kata qurrah ini, tidurlah dengan tidur yang nyenyak sekali. Oke, orang tua kalau anaknya bermasalah, itu kalaupun dia melek ngelihat nggak seneng, ya kan? Kalau dia tidur susah untuk terpejam dengan nyaman. Ya, tolak ukurnya itu, ya para bapak ibu semuanya yang sudah punya anak yang besar nih, tolak ukurnya. Jadi kalau nanya qurrata ayun itu apa, tolak ukurnya gampang. Kalau melek ngelihat anak-anak kita bahagia, kalau kita tidur nyenyak kita tidurnya. Sudah ya, itu qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama, targetnya jadi pemimpin loh. Jadi anak-anak kita ini targetnya bukan orang biasa, bahkan targetnya bukan yang dipimpin. Sehingga saya pernah menyampaikan materi tentang bagaimana Rasul mendidik para sahabatnya menjadi pemimpin di Masjid Al-Irsyad Surabaya, seingat saya. Ya, saya nukil seingat saya kalimatnya seorang ahli sirah nabawiyah Dr. Syekh Munir Ghotban rahimahullah taala, di mana beliau punya banyak buku. Di antara bukunya adalah tentang tarbiyah qiyadiyah. Di salah satu ceramahnya Syekh Munir Ghotban mengatakan bahwa di mana beliau mengatakan Nabi Muhammad itu tidak mendidik sahabatnya jadi pengikut, tapi mereka dididik semua jadi pemimpin. Jadi kalau anak-anak kita itu hari ini cuma pengikut tren, mana bisa jadi pemimpin? Itu kalau jadi pemimpin juga nggak akan mimpin itu, ya kan? Angin bertiup trennya ke Korea. Mas sudah ceritakan kemarin ya. Ntar besok trennya ke Eropa. Ntar trennya kemana? Ke Jepang. Ntar tren kemana? Mana bisa jadi pemimpin yang anak-anak seperti itu? Anak-anak yang siap menjadi pemimpin itu karena ini menarik. Saya pernah dengarkan kajiannya, seingat saya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala, seorang ahli tafsir yang kita juga kenal mungkin dari Mesir rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa waj'alna lil muttaqina imamah itu ya, dan seingat saya jelaskan waktu itu bahwa Anda tahu pola kalau penjahit itu kan punya pola ya, namanya pola. Jadi nanti kalau dia mau menjahit dengan ukuran yang sama, dia punya pola, tinggal jiplak kemudian jahit, jiplak jahit gitu ya. Imamah tuh gitu.
Kata Syekh Muhammad Sya'rawi itu, imamah itu adalah pola itu. Artinya kalau anak kita pemimpin, anak kita adalah imam, maka dia justru polanya itu dia, orang lain tuh ngopi ke dia. Gitu ya, bukan anak kita malah ngopi ke tren ke yang lain. Makanya saya sudah bilang tadi dengan sangat berani saya katakan, anak Anda kalau hanya ngikut tren, alah nggak jadi pemimpin. Karena namanya kepemimpinan itu adalah dialah polanya. Yang orang lain, masyarakatnya, timnya, anak buahnya itu akan ngopi ke dia. Ya, akan ngopi karena dia adalah imamnya. Ya, itu anak baik tuh. Ya, makanya dzurriyyatan thayyibah itu permintaan Nabi Zakaria tadi. Kemudian doa kita sebagai orang beriman adalah qurrata a'yun dan waj'alna lil muttaqina imama, dan itu yang kita harapkan dan kita inginkan. Baik. Anak sebagai tadi anak yang nomor 3 tadi, Bapak Ibu, nomor 3 nomor 2 anak sebagai cobaan hidup itu. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam At-Tabrani tentang masalah anak, di mana anak itu ya, bahkan kisahnya adalah ini yang di dalam riwayat Ibnu Majah bunyinya adalah Ja'al Hasan wal Husain yas'ayani ila Nabi SAW fadammahuma ilaih. Datanglah Hasan dan Husain itu lari-lari ya kan menuju ke Nabi, terus begitu datang dipeluk sama Nabi dua-duanya. Gitu ya, ini cucu Nabi Hasan Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi berkata, begitu sambil meluk Hasan Husain, Nabi mengatakan, innal walad mabkhalah majbanah. Anak itu mabkhalah. Ini ada riwayat tambahan ya. Yang dalam Ibnu Majah itu mabkhalah majbanah. Anak itu mabkhalah. Mabkhalah itu membuat kita jadi bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Tadinya kita suka ngasih orang, begitu punya anak jadi mikir, wah ini buat beli susu anak ya. Ini anak saya tak sekolah ya, buat simpanan anak. Anak membuat kita jadi pelit, itu satu. Nabi ingatkan tuh, hati-hati itu. Emang begitu caranya Allah uji kita, lulus apa tidak lulus. Ya, bukan berarti kalau gitu anak nggak dibiayain, nggak begitu juga. Karena yang jelas Nabi SAW mengatakan ibda biman ta'ul. Kata Nabi, mulailah dari orang yang Anda tanggung. Jadi kita menanggung itu artinya ring satu kita, ya pasangan, ya anak kita, orang tua kita, yang apalagi mereka yang memerlukan itu, mereka ring satu kita, yang dari situlah kita memulai menafkahi. Memberikan harta kita mulai dari sana. Tapi artinya kalau kemudian anak kok selalu menjadi alasan, ya kok anak menjadi alasan untuk kita jadi orang pelit, Nabi udah ingatkan tuh. Kata Nabi, al-walad itu mabkhalah. Itu satu. Yang kedua, majbanah. Anak itu jadi penyebab penakut. Juben itu penakut. Tadinya pemberani. Wah, berani menantang resiko, berani dalam dakwahnya, dalam ini. Begitu punya anak, aduh, ini anak saya masih kecil-kecil, Pak. Ya, jadi Nabi saya ingatkan tuh. Jadi hati-hati. Anak mengubah kita menjadi pelit, menjadi pengecut. Di dalam riwayat Al-Baihaqi dan Hakim dalam Mustadraknya ada tambahan. Tadi sudah 2 ya. Mabkhalah jadi pelit, membuat kita jadi pelit. Majbanah membuat kita menjadi pengecut, penakut. Ada tambahan yaitu mahzanah. Mahzanah itu membuat kita menjadi sedih. Gara-gara anak sering sedih. Ya, anak sakit sedih, anak gini sedih, anak gitu sedih. Terus kalau kita sedih, kapan kita mau mengurus umat ini? Lah kalau kita ini sering sedih, Masya Allah, berat mengurus umat ini. Padahal kita diminta untuk memberi manfaat sebanyak-banyak bagi umat ini. Itu kemudian di dalam riwayat At-Tabrani ada tambahan lagi, yaitu majhalah. Majhalah apa artinya? Membuat kita jadi jahil, jadi bodoh, nggak berilmu. Alasannya anak.
Kenapa nggak sempat ngaji? Wah, ngurus anak ya Pak. Iya kan? Nah, nanti jangan salah kesimpulan. Kalau gitu nggak usah punya anak dulu Pak. Lah, ini salah lagi kesimpulannya. Enggak. Semua bahagia. Kenapa kita tidak jalani semuanya, tapi tanpa menghalangi kita bisa berilmu? Jadi majhalah itu membuat kita menjadi orang yang jahil, ya, orang yang tidak punya ilmu yang. Nah, itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang gara-gara anak kemudian kita menjadi orang yang pelit, penakut, sedih dan tidak berilmu. Nah, saudara yang dirahmati Allah SWT, satu bab lagi saya sampaikan, halaman 51 yang tulisan setiap anak kita harus kembar, ya, dalam tanda kutip ya. Ini sebenarnya inspirasi saja, karena apa maksud saya dengan setiap anak kita harus kembar, dan kembar yang saya maksud bukan kembar lahir kembar. Setelah tadi disampaikan oleh ayat dan oleh hadis Nabi tadi, maka berarti anak kita lahir harus kembar. Itu istilah dalam tanda kutip kembar ya. Apa maksudnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam banyak sekali riwayat, dan ini termasuk riwayat yang dihasankan oleh para ulama, bahwa Rasul itu lahirnya kembar dengan cahaya. Jadi begitu Nabi lahir itu kembar dengan cahaya. Artinya adalah salah satu tanda kelahiran Nabi itu ada ini, kalau ini dihasankan ulama riwayatnya, itu keluar dari rahim sang bunda juga cahaya yang terangnya dari Mekah sampai menerangi Syam, negeri Syam, ya, kota, sampai menerangi kota Busra di Syam sana. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan Allah SWT sudah dikasih tanda, bahkan tandanya lahir bareng cahaya, ya. Nah, lahir bareng cahaya itulah kemudian ya ternyata memang Nabi Muhammad adalah cahaya, sinar dia, cahaya. Apa yang Nabi Muhammad bawa yaitu Al-Quranul Karim ternyata juga cahaya. Dan kemudian ternyata dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, itu ternyata ketika beliau masih hidup itu perjuangan beliau sudah sampai negeri Syam. Ya, dari Mekah, Madinah ke arah utara sampai negeri Syam, ke arah selatan sampai negeri Yaman, yaitu satu jazirah Arab tuh. Kemudian timur dan barat. Sisanya dilanjutkan oleh para sahabat. Artinya bahwa Nabi Muhammad benar-benar mencahayai wilayah jazirah Arab itu sampai beliau wafat, kemudian nanti dilanjutkan oleh para sahabat beliau. Ya, itu. Nah, dari setelah kemudian saya ambil inspirasi sampai muncul kalimat saya tadi bahwa anak kita harus lahir kembar dengan cahaya. Maksudnya ini ada inspirasi saja bahwa anak-anak kita ini adalah cahaya. Yang mereka harus menjadi cahaya bagi dirinya sebelum mencahayai orang lain. Di mana mereka berada, di mana mereka berkiprah nantinya, mereka adalah cahaya. Ya, mereka mau apapun aktivitas, apapun keahlian mereka, ya mereka harus jadi cahaya di bidang mereka masing-masing. Untuk bisa bercahaya, maka harus mereka pegang kuat-kuat, masukkan dalam diri mereka cahaya. Apa itu? Quran. Karena Allah menyebut Quran itu juga An-Nur. Quran adalah cahaya. Dan yang dibawa Nabi Muhammad adalah cahaya. Nabi sendiri adalah cahaya. Kemudian yang dibawa adalah cahaya. Maka lengkaplah kemudian. Begitulah. Itu yang ditularkan pada kita. Nabi Muhammad SAW ajarannya masih kita bisa baca. Ada sunnah Nabi SAW. Quran itu juga yang dibawa Nabi masih bersama kita. Artinya cahaya-cahaya itu kalau ada dalam diri kita, cahaya Quran dan cahaya sunnah Rasulullah SAW, maka generasi kita menjadi generasi yang bercahaya. Jadi manapun mereka berada, mereka akan mencahayai sekelilingnya. Ya, saya punya guru dulu yang nasihatnya itu indah, kalimatnya kalimat khas beliau itu ya. Masyaallah hafizallahu taala. Beliau mengatakan dulu nasihat ke kita gitu, kamu tuh nanti dimanapun berada jangan sampai tidak menggenapkan yang ganjil dan tidak mengganjilkan yang genap. Nah, itu istilah itu ya. Maksudnya adalah di mana kita berada, kata beliau, di mana kita berada itu, umpamanya di sini jumlahnya ada 10 orang. Kita datang kan mesti jadi 11 mestinya kan gitu. Itu mengganjilkan yang genap.
Cuma saking kita ini nggak dianggap, kedatangan kita 10 tetap 10 gitu. Padahal kita udah datang, jadi nggak dianggap. Atau jumlahnya 9, datang kita mesti jadi 10 dong mestinya. Tapi karena kita tidak ada, tidak dianggap, tidak berkiprah, tidak melakukan apa-apa, tidak mencahayai, maka kemudian kita tidak dianggap. Itu nasihatnya begitu maksudnya, Masya Allah. Dan ternyata memang generasi kita ini adalah generasi yang memang harus mencahayai. Jadi tidak ada tempatnya ketika mereka itu menjadi beban di orang tua, di masyarakatnya, jadi sampah masyarakat itu nggak ada tempatnya. Mereka adalah generasi yang harus bermanfaat bagi orang lain. Kaidahnya adalah manfaat. Kita semua tahu kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu, manusia yang paling baik adalah yang paling manfaat untuk orang lain. Ya, jadi kalau generasi kita berpikirnya, anak-anak kita ini berpikirnya belum berpikir manfaat, cuma memanfaatkan aja itu levelnya masih rendah itu. Ya, mereka harus berpikir apa manfaat apa yang bisa saya berikan di sekeliling saya. Cahaya apa yang bisa mencahayai sekeliling saya begitu saya hadir di situ. Nah, itulah maka yang saya sebut bahwa mereka harus lahir kembar dengan cahaya dan dengan itulah maka mudah-mudahan nanti kita bisa memandu generasi kita sampai mereka itu memberi manfaat pada orang lain. Ya, bukan hanya orang yang hidup ngurusin dirinya sendiri, tapi mereka yang hidup bermanfaat dan mencahayai.